warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Tegal. Tegal adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga di timur, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di selatan, serta Kota Tegal dan Kabupaten Brebes di barat. Kabupaten Tegal dijuluki sebagai Kota Poci, ada juga yang menyebutnya Kota Bahari. Kota Tegal mulanya sebuah desa, namanya Tetegual, yang pada tahun 1530 telah nampak kemajuannya dan termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui terah kerajaan Pajang. Menurut Suprapto 1955, nama Tetegual diberikan seorang pedagang asal Portugis, yaitu Tome Pires, yang singgah di pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Kata Tetegal memiliki arti tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sejarah asal-usul terbentuknya Kota Tegal tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan dengan terah Majapahit karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput atau kelak bernama Pangeran Onje ialah keturunan Batara Katong, Adipati Ponorogo, yang masih punya kaitan dengan keturunan dinasti Majapahit. Penekanan pada bidang pertanian tak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah dan akar kesejarahan telatah Kabupaten Tegal yang mengembangkan kapasitasnya selaku wilayah agraris. Tradisi keagrarisan dimulai dari ketokohan Ki Gede Sebayu, juru dengung terah Pajang. Bangsawan ini atau Ki Gede Sebayu adalah saudara dari Raden Benowo. Bahkan kalau dirunut, keagrarisan itu dimulai semenjak Mataram kuno. Selain berhasil memajukan pertanian, beliau juga merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas keberhasilan usahanya memajukan pertanian dan membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beliau diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Ki Gede Sebayu yang masih keturunan terah Majapahit, beliau memilih diam, cegah dahar lawan guling karena prihatin. Bahkan pada saat suasana makin kacau-kacaunya karena perang saudara, Ki Ageng Munut atau kakek Sebayu mendesak Sebayu agar menyelamatkan kerajaan Pajang. Namun Sebayu menolak karena tidak merasa tega melihat penderitaan manusia akibat perebutan kekuasaan antar keluarga itu tidak kunjung reda. Beliau melepas atribut kebangsawanannya dan mengembara mencari hakikat hidup. Sampailah dia di sebuah daerah penuh ilalang, padang rumput luas dengan sungai yang dialiri air yang bening sampai muara laut. Sungai itu adalah Sungai Gung atau Kali Gung. Sungai ini dinamakan Kali Gung sebab bersinggungan dengan mata air yang berasal dari Gunung Agung
yakni sebuah nama kuno dari Gunung Slamet, dan bermuara ke utara hingga Laut Jawa. Beliau terperangah melihat hamparan padang rumput luas yang nyaris tak berpenghuni itu. Di tengah-tengah padang rumput luas itu, Ki Gede Sebayu menjumpai persinggahan. Di sana hanya ada bangunan semi permanen yang dihuni sejumlah santri dan sebuah makam keramat. Makam tersebut adalah tempat pesarean Sunan Panggung atau Mbah Panggung dikebumikan, atau sekarang bernama Desa Panggung. Mbah Panggung yang bernama asli As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, putra dari Sunan Derajat dan Dewi Condrowati, yang merupakan adik dari Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Terbesitlah di benak Sebayu untuk mengajari warga di sana dalam hal bercocok tanam. Dia merasa menemukan persinggahan yang menjanjikan, sehingga menghentikan pengembaraannya. Diajaknya warga setempat membabat alang-alang agar dijadikan tegalan. Selain itu, dia juga membuat bendungan di hulu sungai daerah Danaware untuk dijadikan sumber air irigasi. Kesaksian ini diperkuat dengan ditemukannya artefak kuno dan candi di desa perdagangan. Ditambah telatah Tegal kerap kali dikaitkan dengan kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang cenderung kekuasaan dengan basis pada agraris. Dalam catatan The Graph 1986. Sementara itu, setelah perang panjang antar saudara mulai dingin, Pangeran Benawa diangkat menjadi Raja Pajang. Dia membutuhkan sepupunya Sebayu untuk menjadi patih. Dia pun mengutus sejumlah prajurit untuk mencari Sebayu di desa Tetegual, tempat Sebayu bermukim. Sepupu Benawa itu ditemukan, namun karena Sebayu tidak mungkin meninggalkan rakyat Tetegual, karena alasan tersebut, Pangeran Benawa melantik Sebayu menjadi juru demang atau sesepuh desa Tetegual. Anugerah sebagai sesepuh desa diberikan pada malam Jumat Kliwon 15 Sapar tahun 988 Hijriah atau tahun 588 Ehe. Waktu itu bertepatan dengan 12 April 1580 Masehi. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi pemimpin pertama Tegal dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi dan hasil pertanian lainnya. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan budaya agama Islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hari, tanggal, dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi juru demung atau bupati itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988. Begitulah sejarah singkat tentang asal-usul Kabupaten Tegal.